Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ayah Bunda, di mana Anda berada. Kembali lagi kita berjumpa dengan podcast periodik dari Rumah Terapi dan Homeschool Autisme Total Mind Learning. Jadi malam ini adalah malam yang spesial. Kebetulan narasumber kita belum bisa hadir karena sekarang sudah bisa. Oke. Jadi kebetulan dari tadi kami sedang menunggu sambungan dengan Ibu Herni, ya, tepatnya Ibu Herniwati. Halo Bu Herni. Oke, nampaknya belum terhubung audionya ya. Oke, jadi saya mau cerita sekilas tentang bagaimana kita membahas buku ini gitu ya. Mengapa buku ini menjadi suatu yang sangat menarik untuk kita ulas di podcast periodik kita saat ini. Oke, nah ini sudah terhubung. Selamat malam Ibu Herni. Assalamualaikum. Bu Herni. Oke. Jadi kembali lagi pertemuan kami dengan Ibu Herni itu adalah di acara di mana pada saat itu? Oh, di Taman Mini ya. Di Taman Mini. Tapi sebenarnya sih saya sudah bertemu dengan anak daripada Ibu Herni, Mas Osha ya. Jadi sebelum-sebelumnya kita sudah sempat bertemu, bahkan kita sempat berbincang juga. Cuman pertemuan dengan Bu Herni itu baru terlaksana pada saat acara di Taman Mini ya, yang difasilitasi oleh komunitas Teratai Biru. Singkat cerita saya bicara panjang lebar dengan Bu Herni, lalu kemudian saya banyak sekali insight yang luar biasa karena Ibu Herni adalah seorang bunda dari Mas Osha ya, yang kebetulan adalah seorang yang ASD. Tapi yang menarik itu adalah buat saya, yang menarik saya itu adalah pada masa di mana informasi belum sebanyak sekarang tentang autisme. Jadi masih sangat-sangat sedikit sekali. Bahkan bisa saya sampaikan mungkin dari Bu Herni sendiri juga bicara bahwa bahkan rumah sakit atau dokter tempat beliau konsul pun juga bingung apa yang diagnosa yang harus ditegakkan gitu ya terkait dengan kondisi daripada anak Ibu Herni. Jadi Anda bisa kebayang kan bagaimana kondisinya pada saat di mana informasi belum terlalu banyak, ditambah dengan bundanya juga tidak memiliki latar belakang keilmuan terkait dengan autisme, ya. Jadi hanya Ibu Herni adalah ibu rumah tangga seperti layaknya ya pada umumnya. Jadi hal ini menarik buat saya selami kami bicara panjang lebar dan beliau menyampaikan bahwa saya sudah menuliskan kisah saya, perjalanan saya di buku ya. Judulnya itu adalah ini dia bukunya ada di saya, Tumbuh di Tengah Badai. Ya, yang ditulis oleh beliau sendiri. Bahkan pada saat beliau menulis buku ini juga penuh juga dengan tantangan ya, karena banyak pendapat dari keluarga beliau terkait dengan apa rencana untuk penulisan buku ini. Sebagian ada yang mendukung, sebagian ada yang tidak, terjadi dialektika dan lain-lain. Tapi intinya kemudian buku ini menjadi terwujud ya. Saya sudah selesai membaca buku ini. Banyak juga yang memberikan testimoni yang luar biasa, termasuk salah seorang rekan kami, yaitu adalah almarhum Pak Reza Gunawan, ya. Jadi memberikan testimoni juga di buku ini. Oke, so sambil kita menunggu sambungan dari Ibu Herni, ya. Tadi Bu Herni juga WA kami, maklum saja karena ini adalah generasi analog, belum generasi digital. Belum di generasi digital. Oke. Jadi tidak masalah kita sambil menunggu. Ibu Herni kemarin juga menyampaikan ternyata saya baru tahu kalau ternyata buku beliau itu sudah tidak lagi dicetak. Jadi buat bunda-bunda saya sangat menganjurkan ya, saya sangat menganjurkan untuk membaca buku ini gitu ya. Namun problemnya buku ini sudah
out of stock ya, jadi udah nggak ada stoknya lagi, dan saya pun juga ya syukurnya bisa mendapatkan buku ini ya. Nah, nanti kita akan gali intinya langsung dari penulisnya ya mengenai buku Tumbuh di Tengah Badai. Bagaimana kisah seorang ibu ya dalam membesarkan anak ASD pada zaman di mana informasi belum terlalu banyak ya seperti sekarang, di mana orang yang paham tentang. Oke, jadi sambil Bu Herni eh, menyelesaikan permasalahan teknisnya ya dengan sambungan, kita lanjut lagi. Jadi intinya adalah eh, buku ini menjadi luar biasa karena bagaimana kebayangkan, buat saya sih saya bisa membayangkan. Ya. Halo, selamat malam Bu Herni. Malam. Selamat malam. Pendahuluan tentang bagaimana pertemuan kita di Taman Mini pada saat Hmm. acara di apa namanya yang difasilitasi oleh komunitas Teratai Biru ya. Jadi kemudian kita Ya, bicara panjang lebar ya, dan dari situ saya bisa menangkap bagaimana tantangan yang Ibu Herni dapatkan ya pada saat membesarkan Mas Osha ya. Pada saat itu pasti internet ya, belum se-rapid sekarang, belum sebanyak sekarang informasi, dan juga orang yang paham tentang autis saya rasa juga pada masa Ibu membesarkan itu juga masih sedikit. Betul ya Bu ya? ya, Ya, nah jadi hal ini yang kemudian menarik, dan kita berlanjut ternyata Ibu Herni menyampaikan, menginfokan bahwa Bu Herni memiliki buku, menulis buku ya, kisah tentang perjalanan Ibu dalam ya, membesarkan Mas Osya, betul ya? So singkat cerita, betul. saya mendapatkan bukunya dari Bu Herni, lalu kemudian saya baca, dan Bu Herni juga menyampaikan kebetulan ya bahwa buku ini sudah tidak lagi dicetak ya Bu ya, dan Ya, jadi banyak sudah lama, sekali 2011. dalam. Oke, jadi banyak sekali insight yang luar biasa, banyak sekali inspirasi yang luar biasa menurut saya ya, para bunda wajib, buat saya without hesitation saya bilang ini buku bagus sekali ya. Jadi artinya itulah sebabnya kenapa saya ingin mengajak Bu Herni untuk sharing ceritanya, minimal untuk para bunda yang belum bisa mendapatkan bukunya bisa dapat sekilas lah tentang apa sih kondisi daripada latar belakang penulisan buku Tumbuh di Tengah Badai. Oke, Ya. Bu Erni, jadi Ibu bisa cerita sedikit nggak seperti apa sih yang memotivasi Ibu dalam menulis buku Tumbuh di Tengah Badai? Silakan Bu. Eh, Banyak hal sebetulnya ya, karena kebetulan Hmm. waktu Osa sudah terdiagnosa autis dan Hmm. pada saat sudah kelas 2 SMP kami bergabung di acara yang diadakan oleh Yayasan Autisme Hmm. Indonesia. Hmm. Di situ saya jadi mendapat banyak kenalan. Hmm. Hmm. Dan kebetulan ternyata waktu itu yang baru advance lah, ya istilahnya sudah mulai bisa berkomunikasi, bisa sekolah sampai SMA, malahan ada yang sudah sempat kuliah kan, namanya Hmm. saya siapa, ada yang sudah membuat buku malah. Nah itu akhirnya jadi banyak yang minta nomor telepon ke rumah gitu. Jadi pada saat minta nomor telepon ya banyak lah, banyak Hmm. keluhan gitu. Banyak Bagaimana bisa yang seperti sharing itu? sama Ibu gitu ya. Ah, ah. Dan Hmm. salah satunya tuh ada salah satu pasangan muda belum Hmm. menikah tapi Hmm. sudah mulai memikirkan karena gini, dia merasa eh, ada salah satu adik suaminya itu autis. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. si anak ini tanya, Bu, apakah nanti kalau saya menikah, jangan-jangan anak saya nanti autis juga? Itu. Jadi saya tuh berpikir belum menikah saja dia sudah berpikir Udah seperti ketakutan ya. itu. Ya. Iya, ya kenapa gitu? Kenapa harus takut? Jadi Hmm. saya berusaha apa yang harus dijelaskan. Saya tidak tahu harus harus
harus menjawab apa. Karena ya bagaimana dia bertanya apakah saya akan punya anak autis? Ya siapa yang bisa menjawab? Saya bukan Iya, Tuhan. Dia nggak betul. ngerti juga kan gitu. Hmm, Apalagi waktu itu memang wawasan juga masih sangat-sangat terbatas kan hmm. gitu. Bahkan saya waktu itu belum diet kan OSA Itu karena belum tahun tahu. berapa, Bu? Bukan kelas SD, bukan SMP, kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Berarti tahun Hmm, 90-an, tahun berapa ya? tahun berapa? Ya 2000 berapa ya? OSA itu kan Oh, sudah kelahiran 2000-an. 89. Heeh, udah Oh, 2000-an. 89, kelas 5 ya, 10, berarti 2009 ya. Iya, iya, iya. Belum malah 89, 2009 itu 99, maaf, 99. iya, iya. Oh iya, iya. Betul, belum. Ah, jadi waktu itu selain itu juga ada juga yang mengadukan dia sudah tidak tahan Hmm, katanya karena ketika punya anak autis itu wah di rumah jadi semua komunikasi jadi nggak hmm, bagus hmm, dengan suami, dengan mertua, dengan hmm, saudara ipar itu hmm, sangat-sangat buruk. Pokoknya hmm. situasinya jadi sangat tidak kondusif lah. Padahal dia Jadi di anaknya tahun juga sadar ya di 1999 masalah. rumah, oke. Jadi tahun 1999 rumah Bu Herni sudah menjadi tempat orang untuk konsul gitu ya. Iya, iya, karena saya kan sempat memberi testimoni Oh, bahwa gitu. Osa sudah bisa sekolah. Hmm, Iya, jadi di depan audiens eh, waktu itu sehabis membagikan flyer kalau nggak salah di sekitar jalan di sekitar di Bundaran HI itu. Nah, itu kita kumpul di di depan audiens. Saya diminta untuk memberi testimoni bahwa ini loh ada anak autis yang sudah bisa sekolah kan gitu. Nah, jadi waktu itu eh, makanya dari situ tuh jadi banyak saya jadi punya banyak kenalan yang baru saya kenal di situ dan bahkan saya tidak ingat wajahnya karena banyak ya. Hanya mereka banyak yang minta nomor telepon. Jadi banyak yang hmm, telepon ke rumah. Macam-macam, macam-macam sekali. hmm. Jadi permasalahan Oke. itu ada yang berkaitan dengan kisruh dalam keluarga, bahkan ada yang Hmm. sampai sama mertuanya disuruh diceraikan. Oke, karena Jadi kondisi autisme itu ya. Pada tahun 1999 atau Mas Osa pada saat itu adalah pada usia kelas 5 SD begitu kan? Itu ya, kemudian banyak ya, yang konsul sama ibu gitu ya. Nah, ya, pertanyaan ya. saya ya, sebenarnya latar belakang Bu Herni terkait dengan autisme ada nggak? Maksudnya latar belakang pendidikan ada nggak? Ya. Jadi pada saat itu memang saya pertama kali juga sih bertemu dengan sesama orang tua penyandang autis, berkumpul di Hmm. komunitas tuh baru pertama kali itu. Tapi di situ Oke, justru saya mendapat banyak masukan ya, banyak masukan tuh ternyata saya tidak sendirian, begitu oke, banyak dan ternyata banyak yang masalahnya jauh lebih berat gitu. jauh lebih baik. Maksudnya masalahnya lebih berat dalam hal apa saja, termasuk kondisi si anak itu sendiri. Hmm. Oke, Jadi kita saat kita berhenti itu, sejenak, Bu. Oke, kita mm, kita berhenti sejenak di situ ya. Tahan ya, dulu. Nah, ya, saya mau bertanya tentang jadi pada saat itu ya kan mm, banyak yang konsul sama ibu. Pertanyaan saya, mm. ibu punya latar belakang pengetahuan tentang autisme nggak? Mungkin pernah kuliah terkait dengan Eh, mana? jadi begini, saat itu ya wawasan ya belum terlalu luas ya karena saat itu memang informasi terbatas, tapi satu hal Hmm. ini mungkin saya ceritakan. Pada Iya, saat gimana? Osa didiagnosa autisme, itu dia sudah kelas 3 SD. Dia sudah kelas 3 SD dan saya lega gitu. Karena justru kegalauan saya, kebingungan saya, ketakutan saya itu terjawab. Hmm. Hmm. Saya mulai curiga ada sesuatu yang salah pada Osa itu sejak umur beberapa bulan. Umur berapa, Bia? Gitu. Pada saat itu umur berapa? Dan umur 7-8 bulan tuh saya udah mulai curiga, kenapa ini? Biasanya anak kan kalau 8 bulan? diajak main kan matanya sekitar 7-8 bulan tuh kan biasanya anak tuh dari kecil pun dari seberapa bulan tuh kalau kita ajak bicara kan dia mau memandang kita.
Dia Ya, enggak gitu ya, kemana-mana. ya. Saya mulai mulai ini apa sih yang salah? Saya di situ ya mungkin karena dia anak bungsu ya. Hmm, Saya pernah merawat dua anak sebelumnya, jadi hmm, terasa ada sesuatu yang berbeda. hmm. Tapi saya penasaran, sangat penasaran. Ini apa sih? Oke. Saya tanya ke dokternya, pada dokternya juga tidak bisa menjawab. Ya, dia bilang, emang kenapa sih? Nggak ada apa-apa, kok baik-baik aja Hmm, gitu. hmm, Jadi hmm. saya sendiri ya bingung gitu. Dibilang baik-baik, tapi kayaknya enggak deh gitu. Ada Ya. sesuatu yang salah gitu. Tapi saya tidak tahu itu apa. Nah sampai Sampai saya kelas kan 3. dulu waktu Sampai kelas 3 SD. eh, enggak sebelumnya saya udah mulai ada masukan begini. Saya kan dulu Hmm. ikut Queen Fans Club. Saya fansnya band Queen gitu. Oh, saya, saya masuk Queen Fans Club dunia ya. Jadi saya teman oke, saya dari seluruh dunia. Nah, salah oke. satunya itu yang paling akrab dengan saya ada seorang caregiver di Swedia. Heeh. Dia lama karena saya lama. Biasanya kan kita saling tunggu nih. Dulu kan masih surat kan. Jadi kalau Oh, surat itu datangnya seminggu biasanya gitu kan. Belum ada internet, boro-boro. Jadi saya jadi masih biasanya tuh masih saling sahabat tunggu. pena begitu ya? Ya, betul, sahabat pena. Jadi, Waduh, nah luar karena biasa. saya sibuk dengan OSTA, saya nggak udah jarang jarang tulis-tulis surat gitu. Ya. Dia nanya, ada apa, kenapa? Saya bilang, saya punya masalah. Ini anak saya yang terakhir kok seperti ini. Hmm, Oh, ada ciri-cirinya apa? Ya, hmm, saya bilang gini, sebentar ya, coba rasanya saya pernah baca itu apa sesuatu yang seperti itu. Lalu dia kirimkanlah, kamu pernah tahu tentang autis enggak? Saya bilang, enggak. Itu apa? Nah, ini kalau mau tahu, setidaknya kamu tahu ciri-cirinya apa. Dari sekian banyak yang dia kirim, itu ternyata 16 diantaranya semua ada di OSCE. oke. Jadi ini dari teman ibu Itu yang dari Swedia ini ya, yang sesama anggota ya, Queen's Fans Club itu ini. Queen Smart ya. Iya, Nah, iya. itu terus eh, saya bawalah ke dokternya. Dok, apa betul ini? Dokter ya tentunya juga tidak terima, dianggap saya sok tahu kan. Ibu Oh. pernah belajar kedokteran? Enggak. Ya Waduh. udah. Iya. Oh, Lalu gimana tanggapan ibu? saya bilang, Apa masa makin saya down percaya atau ini? gimana? Enggak. Kecewa aja. Kecewa memang. Oh, Oke, gini. Tapi saya mikir lagi, ya jangan-jangan saya yang salah oke. gitu. Tapi itu, ya sudah saya simpan tuh, saya keep aja Itu sampai itu usia pada 3 saat usia berapa? tahun dia. Itu pada saat Ya, usia berapa? ya sekitar 1 tahunan ya, 1 tahun setengah, ya 1 tahun setengah lah Oh, itu. 1 tahun setengah ibu udah tahu ya. Artinya kosakata autisme sudah mulai muncul di pikiran. Ada kecurigaan ke sana, ya ada kecurigaan ke sana. Tapi kan saya masih penasaran, Ya, belum terjawab gitu. Apa ya. yang jadi pertanyaan di benak saya belum terjawab. Hmm, Akhirnya saya ketemulah dengan Dokter Meli Budiman. Jadi dulu tuh sebetulnya sudah disarankan coba ketemu sama Dokter Meli Budiman di SPKJ hmm, ya, hmm, spesial kejiwaan. hmm, hmm, Nah itu, tapi waktu itu Dokter Meli ternyata lagi di Amerika, hmm, tidak hmm, ada di tempat. Jadi saya ke dokter lain. Nah hmm, di situ hmm. memang agak beda penanganannya. Lebih dikorek ke orang tua. Jangan-jangan ada masalah di orang tuanya, begitu loh. Oh, Jadi oke. Jadi malah ibunya jangan-jangan yang anak digali ya. iya, ya. Tapi saya juga nggak pernah membantah dokter, ya sudahlah, mungkin Hmm, iya kali saya yang salah, ya hmm, sudah dikasih obat. Cuman dikasih obat, kok anak ini kok jadi susah tidur, bengong aja, jadi lebih lebih diem lagi gitu. Saya udah mulai hmm. curiga. Nah, ketemu dengan dokter Meli, didirikanlah diagnosa autis itu. Anak ibu autis. Lega saya. Oh, Saya merasa sudah mendapat jawaban. Walaupun oh. saya tidak tahu ini akan kemana arahnya gitu. Hmm, hmm, Karena saya kan juga, ini bukan siapa-siapa, Pak. hmm, Saya hmm. cuma punya ijazah SMA. Iya, Saya iya. kuliah pun tidak tamat. Saya kuliah hanya sampai semester 4, semester 6. Hmm. Buru Dan dapat dan ijazah.
Ya, Ibu tanpa memiliki suatu pemahaman tentang autisme, ditambah dengan Iya, masanya juga belum terlalu banyak informasi, lalu betul. kemudian Ah, harus ah. menerima ini gitu ya. Artinya Ya, tentang autisme ya. Padahal Ibu nggak punya latar belakang pendidikan ya, sama sekali. sama. Kuliah pun saya jauh banget gitu, Hmm. karena bidangnya tuh lebih ke jurnalistik Oke, oke. gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali ke psikologi Hmm. ataupun apa. Emang saya bukan siapa-siapa. Oke. Dan sesudah nikah pun ya saya jadi ibu rumah tangga biasa, Jadi tidak pada punya saat pekerjaan. Jadi pada Mm-mm. saat menerima diagnosa bahwa anak Ibu adalah memiliki autisme, apa yang Ibu Ya, rasa? Apa bagaimana lega, perasaan? lega. Oh, lega. Ada rasa lega, lega Hmm. dan merasa tidak. Tadinya kan ada yang merasa iya ya, kenapa ya dokternya ngira saya sok tahu, mungkin aja iya Hmm. kali ya, saya sok Ya. tahu. Tapi Hmm. begitu ada keputusan itu autis, lega saya. Oh, Hmm. berarti nggak salah dong yang informasi yang saya terima dari teman saya itu Oke. gitu. Dan di situ saya hanya tinggal mencari harus kemana, harus bagaimana selanjutnya gitu. Oke, siap. Kita tahan dulu Tapi Ibu ya. kalau baik, Oke, jadi banyak sekali yang kita ingin korek dari Ibu Herni, inspirasi hmm, dan edukasi untuk para orang tua hmm, yang juga memiliki hmm, anak ASD, ya. Karena hmm. anak Ibu Herni, Mas Osya sendiri usianya sekarang udah 30 ya, atau berapa? 20 an? 34, Oh, 34 ya, 34 dan ya. 34. Jadi dengan demikian Ibu Herni sebenarnya sudah lama membersamai anaknya dan banyak sekali yang Iya. bisa kita dapatkan insight ya, baik itu Hmm. apa suka dukanya, lalu kemudian mungkin strategi pengembangannya dan lain-lain. Jadi kami mengundang ya untuk interaksi ayah bunda. Sekiranya ada pertanyaan, kita buka semua channel, betul ya? Semua channel ya kita buka. Oke. Jadi ada bisa bertanya melalui ini live ya, live di Instagram, Hmm. lalu juga live di YouTube. Ini juga ada di live TikTok. Oh tidak ya? Jadi bisa melalui Instagram, bisa melalui YouTube, bisa juga bertanya melalui WA nomor admin TML di nomor 0823 1250 6256. Sementara untuk IG itu di TML underscore homeschool underscore autisme, dan untuk YouTube itu di rumah terapi dan homeschool TML. Jadi kita siap untuk menerima pertanyaan Anda semua, ayah bunda, dan nanti bisa langsung berinteraksi dengan Ibu Herni. Oke, kita lanjut lagi Bu Herni. Iya. Lalu kemudian Ibu memutuskan untuk menulis kapan? Maksudnya untuk menuliskan buku itu. Betul. Ya gitu, karena mendengar banyak keluhan, dan keluhan itu saya merasa ternyata dengan hadirnya seorang anak yang penyandang autis di dalam satu keluarga itu bisa merubah semua, bisa merubah situasi rumah, Hmm, baik itu hubungan antara istri dan suami, ayah dan ibu, hmm, ibu dengan anak yang hmm, lain, hmm, siblingnya maksudnya ya, dengan hmm, siblingnya. hmm, Bisa juga antara si sibling ya si yang anak autis ini dengan siblingnya. hmm. Banyak sekali permasalahan. Jadi Dan kondisi saya autisme ini sebenarnya berdampak ke banyak ini dia. orang ya di dalam keluarga, bukan hanya hubungan Iya, antara anak dengan ibunya gitu ya. iya. Ya, Karena ketidaktahuan kita, karena oke. ketidak apa ya, wawasan kita yang masih belum 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 bisa menerima ya. Hmm, Terutama itu keluarga yang memang betul-betul masih belum bisa menerima, masih denial. oke. Denial ya. Itu Oke. itu denial itu bisa dari, bahkan lebih parah lagi kalau denial itu datang dari ibunya. Oke. Karena kalau menurut saya, Pada saat itu Ibu memiliki denial tersebut? ada, dan itu salah satunya begini, ada ibu yang denial karena dia merasa gini, di keluarga suaminya ada yang schizophrenia. Hmm, Dia hmm. takut anak itu schizophrenia. Ya, Jadi oke. dia merasa dia denial, dia nggak mau ngurusin. Saya kebetulan wanita karir, Hmm, diserahkan sama suami. oke. Begitu anak itu saya namanya bapak, kan terbatas waktunya. Karena dia Ya, harus bekerja. Ya. ya. Ya memang ibunya juga bekerja, tapi sebetulnya kalau dia mau, ya Hmm, dia resign lah gitu. ya. Untuk
jaga anaknya, membersamai anaknya, biar Hmm. suaminya yang mencari nafkah. Hmm. Itu dia tidak. Suaminya malah diminta tolong deh, kamu yang membersamai dia, yang didik dia. Oke. Bapak pasti punya keterbatasan. Beda dengan ibu. Kalau ini menurut pikiran saya ya Pak ya, Hmm. Bapak Hmm. dengan ibu tuh beda. Karena ibu Oke. tuh yang kandung melahirkan pasti ada kedekatan yang spesifik ya dengan anak. Ya, Ada tali sambung rasanya lah dengan anak. ya. Itu pastinya Betul, itu. betul. Jadi ibu The biasanya pasti mother is lebih the first sayang. temple, betul. Ya, tempat belajar pertama ya ibunya, gitu. Iya, Ya. kalau ibunya sudah menolak, lalu dia mau kemana? Oke. Dan ayah, Oke. walaupun ayahnya memang dengan penuh kasih sayang, dia, Hmm. tapi juga dia kan keterbatasannya ya beda lah dengan ibu. Ibu kan ada naluri Betul. gitu, punya naluri memang naluri ibu memang sudah dibekali dari atas ya gitu. Ya. Nah kalau bapak kan memang lain fungsi gitu, jadi Hmm. sepertinya ibu bapaknya sudah berusaha maksimal pun memang Hmm. hasilnya kurang begitu tidak tidak. Padahal kalau saya lihat anak itu jauh lebih baik dari Osa, jauh Hmm. lebih baik. Oke. Harusnya harusnya hasilnya juga jauh lebih baik harusnya, tapi Oke. ternyata tidak. Nah, si ibu Baik. ini mulai mulai kesulitan pada saat ayahnya meninggal. Oke, Saat Bu dia Herni, meninggal, kita tahan dulu sebentar ya. Jadi ya. saya mau kita kembali lagi ke OSHA ya. Jadi pada saat Mm-mm. OSHA SD itu disekolahkan di mana atau ada program pendidikan atau ada program terapi khusus menyadari setelah OSHA memiliki autisme. Ada seperti itu? Waktu itu saya juga rasanya informasi tentang eh, tempat terapi yang saya tahu klinik tumbuh kembang itu hanya ada di rumah sakit kan Ya, ya. gitu, belum ada di saya nggak tahu ya mungkin saja ada tapi saya nggak tahu, Hmm, tapi hmm. seingat saya waktu itu hanya ada di rumah sakit Oke, yang klinik tumbuh kembang anak itu. oke, Padahal sementara OSA itu selalu tantrum kalau dibawa di rumah sakit. Pertama oh, antriannya panjang, kan? oke, oke. Anak itu capek nunggu. Iya. Belum lagi pada saat nunggu itu orang lalu lalang, bau disinfektan dan lain sebagainya. Belum lagi anak lain Oh, menjerit-jerit. Itu banyak sekali ya. betul-betul Terlalu banyak. betul-betul sangat terganggu Hmm, pada saat itu kecil itu sangat terganggu sekali. Jadi dia selalu tantrum. Saya kan hmm, bingung harus bagaimana ini. hmm, Dan setelah ada pemeriksaan dari RSCM itu bahwa telinganya baik, tidak apa-apa gitu ya. hmm, Jadi hmm. yang saya pikirkan sekarang gini, akhirnya saya berpikir ini yang nomor satu adalah saya harus harus bisa membuat dia belajar bicara gitu. Hmm, hmm, Jadi yang hmm. terpikir sama saya adalah terapi bicara. Saya cari Oke, tahu terapi oke. bicara di mana. Mhm. Lalu ada yang menyarankan di Jalan Anu gitu. Saya Oke. datang ke sana. Pada saat itu Tapi Osha SD ternyata nggak? Sebentar. Pada saat itu belum, oh belum. belum. Masih dua Oke. setengah tahun. Masih dua Masih setengah tahun. 2,5 tahun. Oke, oke. Iya, Lalu? 2,5 tahun. Mhm, Lalu akhirnya saya itu nggak tahu gimana terlintas di pikiran saya apa saya bawa aja ke SLB tunarungu tunawicara, karena mhm. saya logikanya nih kalau anak yang tidak bisa mendengar saja bisa diajarin bicara, Ya. masa sih anak saya ya, nah, pasti anak saya akan bisa gitu. Itu nggak Oke. tahu dari mana itu saya berpikir ke sana, tapi pokoknya yang penting anak ini belajar belajar ya tidak berkomunikasi dulu, paling tidak belajar mengeluarkan kata-kata saja dulu gitu. Oke. Heeh. Oke. Oke, untuk pengertian kesananya biarin lah nanti sesuai berjalannya waktu ya. Jadi Hmm. saya Ini bawalah ke Santirama. Sandi Rama. Santirama itu, Santirama itu SLBB ya, SLB untuk tunarungu tunawicara di Kramat 7. 2,5 tahun. Ternyata di situ ada. Ada Hmm, kliniknya dan kliniknya hmm. itu bukan hanya untuk anak di dalam tapi juga untuk dari luar gitu. Oke, oke. Bukan hanya yang sekolah di situ gitu. Nah, Jadi di situ artinya saya pada saat itu di usia 2,5 tahun itu sudah mulai terapi. sudah. Yang Hmm, pertama itu ada di salah satu tempat terapi. Saya nggak akan sebut namanya ya. Saya hmm, juga nggak akan sebut juga di mana lokasinya. Tapi yang jelas saya datang ke sana, saya kecewa karena gini.
Tiap kali saya bertanya, apa yang harus saya kerjakan di rumah untuk Mhm. membantu supaya ada progres gitu loh. Karena saya Mhm. berpikir begini logikanya, kalau untuk terapi di sana hanya 40 menit, 45 menit, sementara seminggu hanya 2-3 kali, lah kayaknya banyak waktu Kurang. terbuang gitu. Iya, Ya, jadi saya pikir, ya kenapa enggak saya belajar. iya, Saya iya, belajar ingin tahu apa yang dilakukan di sana, biar saya iya. lanjutkan di rumah gitu. Jadi Tidak pada saat itu terjawab, Bu Herni tidak sudah mau tidak mau punya memberi, saya pemikiran, udah minta, tidak mau ya, memberi, akhirnya lari ke SLB Santirama itu. Nah, oke, di situ ternyata terapinya bagus sekali. Dia hmm, malah berterima kasih karena merasa hmm, terbantu. oke, Karena begitu dia memberitahu, ini yang penting bukan hanya bicara, Bu, konsentrasinya juga butuh ini, harus hmm, didulukan nih. Karena dia hmm, bagaimana mungkin dia diajak bicara kalau dia masih belum bisa fokus hmm, gitu. Karena dia akan pasti kemana-mana. Jadi keren, saya diajari situ. Itu yang saya praktekkan di rumah. Apa yang dikatakan oleh terapisnya, saya lakukan di rumah. Dan memang betul progresnya bagus. Begitu sampai bagus ke ya. sana, oh terapisnya senang. Hmm. Ternyata progresnya bagus gitu. Jadi dia juga merasa dipermudah gitu. Karena Jadi terbantu tips, oleh di rumah. oke, jadi tips pertama, kunci keberhasilan ibu ya Mhm. dalam membina OSHA itu adalah nomor satu, ibu ikut terlibat di dalam pendidikan atau terapi OSHA di rumah, betul ya? Iya, iya, Oke, itu tips yang iya, pertama tuh. iya, Ya, iya. ini kita Karena saya dapat nggak, take away mhm, nomor satu. Jadi mungkin untuk iya. para bunda, ayah bunda yang ingin mendapatkan Harus bagaimana mau ini caranya melibatkan diri. berhasil, harus terlibat berarti kan? Iya, memang harus melibatkan diri. Karena saya merasa begini, terapis membantu orang tua. Hmm, Tapi tanggung jawab tetap pada orang tua dong, betul, betul, bukan pada betul. terapisnya. Ini anak bukan benda mati gitu Ya, loh. Bukan ya, benda yang kalau rusak taruh aja lah di tempat servis, toh kita bayar udah terima jadi gitu. Ya nggak bisa gitu. Itu kan anak manusia loh. Nggak bisa. Dan ya, saya merasa ya sebagai ibu ya tanggung jawab saya ada di sana. Tanggung jawab saya terhadap Allah loh. betul, Gitu. betul. Terhadap Oke, yang maha kuasa. Bagaimana kalau saya sampai menelantarkan anak saya gitu. Jadi saya setelahnya, berusaha. Mhm. oke Bu, kita lanjut ke pendidikan formalnya. Jadi singkat cerita 2,5 tahun sudah mulai terapi, lalu kemudian berlanjut sampai usia berapa terapi tersebut? Eee, hanya 1 tahun, karena pada saat di 3-4 bulan itu Mhm. sudah ada progres, sudah mulai keluar kata-kata, Hmm. 1 kata, 2 Mhm. kata, Mhm. Mhm. belum kalimat, belum. Mhm. Jadi 1, 2, tapi dia sudah kosakatanya sudah mulai nambah Oke, nambah oke. terus, heeh. Itu Makanya di saya usia, percaya diri, jadi cuma usia satu 2,5, tahun. Jadi dari 2,5 sampai satu tiga tahun setengah lebih tahun ya. sedikit ya, 1 tahun lebih sedikit, ya. Oke, Tapi di oke. situ saya juga, nggak cuman, jadi maksudnya tidak cuma mengajari memberikan lanjutan terapi lanjutan di rumah ya, Ya, nggak cuman itu. Ada ya. sesuatu yang saya sadari bahwa itu ternyata juga salah satunya adalah terapi. Saya selalu mengajak main anak saya, Hmm. setiap ada waktu, pokoknya saya selalu mengajak main dia, entah itu ngeronce, entah itu main kelereng, Hmm. entah itu Hmm. memindahkan benda, Hmm. maksud saya mengenalkan warna, mengenalkan bentuk gitu. Hmm. Dengan meraba, saya berikan Hmm. yang untuk meraba, supaya dia Hmm. bisa untuk melatih taktilnya ya, Ya, gitu. bisa membedakan tekstur gitu ya. Iya, iya. Hmm. Oke, Ya lalu, memang jauh dari panggang dari api, memang apa yang saya harapkan bisa itu enggak semuanya terwujud, oke, gitu. Tapi baik. saya nggak boleh putus asa, saya harus terus melanjutkan dan memang iya, ada. Pokoknya kalau namanya hasil itu tidak mungkin membohongi usaha. Ya, Usaha usaha itu sekeras apapun dan sekecil apapun hasilnya ya harus pasti disyukuri ada hasilnya. dan dilanjutkan. Iya, pasti Oke, ada hasil dan itu harus sekecil apapun harus disyukuri. Itu oke, kita aja tahan dulu. dan dilanjutkan. Jadi Ibu terlibat di rumah untuk melakukan aktivitas yang dianjurkan oleh terapisnya dan juga Ibu juga berinteraksi ya, bermain
setiap kali ada kesempatan dengan Osha di rumah gitu ya. Iya. Saya tertarik untuk kita fast forward ke sekolahnya. Jadi pada saat Osha ini sekolah ya di SD, apakah disekolahkan di SD khusus atau di SD umum? Bisa diceritakan nggak? Belum ada SD khusus, belum ada, adanya cuma SLB dan sekolah reguler itu saja. Oke, Tidak ada pilihan. oke, Dan sekolah SLB pun kan ada yang SLB yang kasih budi itu apa namanya. Lalu ada satu lagi ya SLB borderline. Jadi yang sedikit di atasnya gitu loh oke, kemampuan IQ-nya mendekati borderline. oke, Kalau yang di Asih Budi kan agak di bawahnya. iya. Dan ternyata Ibu, OSA tidak masuk kedua-duanya. Jadi oke, saya waktu umur usia 3,5 tahun, ya, saya coba ya iseng aja ke sekolah yang TK kecil dekat rumah. oke, Ya TK bukan TK besar ya, TK kecil. TK ya cuman juga lokasinya juga di dalam rumah, perumahan gitu loh, rumah biasa, ya, bukan bentuknya sekolah. ya, Di situ kita datang bertiga. Jadi pada saat dites yang dua bisa masuk, apa ya OSA tidak diterima, sementara yang dua di belakang di alasannya kelasnya sudah penuh. Tapi ternyata hmm, dua orang di belakang saya diterima. Di situ saya udah mulai, duh, kok begini? ya, Ya kan tidak adil banget. Ya kalau kenapa? Apa alasannya dia tidak bisa terima? Dia tidak mau menjelaskan. Pokoknya kelasnya penuh. Sudah saya oh, coba. Eh, saya coba. Saya pikir kemana ya? Oh ini sekolah ke seorang yang pemiliknya adalah seorang pemerhati anak. oh, Saya tidak akan sebut namanya ya. siap, Seorang pemerhati anak yang memperjuangkan hak anak, ya, dia pemiliknya. Tapi kan sekolahnya dia kan tidak pernah ada di sekolah itu. Maksudnya di cabang-cabangnya itu nggak pernah ada kan. Jadi pada ya, saat dites di sana tidak lulus, tidak diterima juga gitu loh. oke, Nah, oke, itu saya bingung harus kemana lagi. Terakhir saya pikir, oh ini kakak-kakaknya kan ada di sekolah yang berbasis agama ya. oke, Nah, ini kan ada di situ ada tingkatannya sampai SMP waktu itu. ya, Kakaknya yang satu SD, satunya TK. Saya ya. pikir oh udah masuk situ aja deh. Itu barangkali karena ada kakaknya mungkin ada Tapi, pertimbangan gitu. tapi ini Kita adalah sekolah juga umum ya. memang Ini adalah sekolah umum. sekolah umum nggak ada, belum ada sekolah umum. Nggak, sekolah umum semua. Oke, Dan waktu itu yang bikin bingung begini. Salah satu psikolog yang menangani OSA, saya lupa siapa. Itu menyarankan, Bu, kalau cari sekolah untuk OSA, cari ya muridnya sedikit oh, per oke, kelasnya. hmm, Itu supaya tertangani oleh gurunya. hmm, Saya hmm. ngubek kemana-mana nggak ada yang sekolah yang kelasnya sedikit tuh nggak ada. Semua rata-rata di atas 20 atau 30. Ya bingung kan harus nyari kemana lagi. Tapi Akhirnya terakhir ibu tuh masukkan pilihan saya kemana? ya cuman ke sekolah kakak-kakaknya itu aja gitu Oh, loh. jadi dimasukkan ke Ternyata sekolah yang saya sama dengan kakaknya. ya halo Oke, kita maaf. lanjut lagi ya. Jadi artinya kemudian sekolahnya digabungkan ke sekolah kakaknya sampai tadi sampai di situ. Iya. Nah, kakaknya kan yang satu SD, satunya Ya, TK. ya, TK besar, sudah oke, mau masuk SD. ya, Eh, Makanya juga di TK-nya itu juga pindahan ya, karena saya hmm, tuh prinsipnya begini. Kalau anak di satu sekolah, ternyata dia kelihatannya dibandingkan yang lain, dia hmm, jauh di bawahnya, saya mendingan hmm. turun Oke, kelas. oke, Ya, saya nggak pernah mau memaksakan. Berarti anak ini memang belum siap, gitu. siap. Nah, si Nah kakak. ini takeaway nomor dua menurut saya. Jadi buat ayah bunda Hmm, yang ingin tahu apa yang bisa dipelajari dari Ibu Herni, ini adalah hmm. poin yang kedua menurut saya. Artinya adalah Anda tidak melakukan pendidikan transaksional, betul ya? Maksudnya kalau dia nggak mampu ya Ya, nggak usah dinaikin, iya, dibiarin aja. iya. Saya tidak gitu untuk menurunkan anak saya, biarin aja turun kelas nggak apa-apa, gitu. Oke. Daripada Bahkan nanti turun dia kelas ya. tersiksa di sana. Iya, Oke. turun Oke. kelas kakaknya ya. Jadi harus masuk SD, hanya saya kembalikan ke TK 1 tahun lagi, supaya Hmm. dia lebih matang aja maksud saya. Berarti dia Hmm. memang belum siap kan, gitu. Jadi Maaf, saya maaf, tidak maaf, peduli maaf, lah, maaf. terserah lah orang mau bilang apa, tapi Ya, maaf saya mau tanya, Ibu ya,
kalau ditanya sama orang bagaimana? Kok Osha nggak naik kelas? Gimana? eh saya terus terang kok, Hmm. aduh anak saya memang belum siap untuk di kelas selanjutnya. Biar aja lah dia biar bisa matang, biar IQ sama IQ dan IQ-nya paralel sejalan Hmm. Ibu, tumbuhnya. Jadi jangan ibu, oke ya sebentar. Ibu malu nggak? enggak. Oke. Itu keputusan saya yang ngambil keputusan kok gitu. Hmm. Hmm. Saya yang mengambil keputusan dan saya harus menjelaskan pada suami. Artinya nih yang mestinya dia sudah masuk SD dia tetap di sini loh. Jadi siap Oke. biaya juga gitu. Oke. Jadi saya memang selalu mengkomunikasikan itu ya. Oke. Saya nggak mau memaksa. Ya Oke, itu. kita Baru lanjut ke waktu itu SD, Bu ya. Kita oh lanjut di enggak SD ya. sekarang. Oh Ya. enggak, yuk, di TK aja masalah Pak. Oh, Ya masalahnya waktu ada dia lagi TK di TK aja ya. iya. Oke, apa Jadi lagi masalahnya? kan dapat privilege memang. Bisa tes pertama gagal, boleh yang kedua. Yang Oh, kedua gagal, boleh yang ketiga. Ternyata dari sekian kali tes gagal terus gitu. Tidak oke. benar-benar tidak diterima. Jadi akhirnya saya minta ke Santirama minta tes psikotes, Hmm, tes IQ-nya OSA dan ternyata hasilnya 113 di atas ya 113 113. Di atas rata-rata. 113 113 Iya, di ya. atas rata-rata Lalu ya. saya Hmm. kasihkanlah lembaran itu pada kepala sekolahnya. Hmm. Itu Hmm. tidak dilihat. Oh, ibu sudah kami kasih kesempatan sekian kali untuk mencoba dan ternyata anak ibu tidak masuk. Bu, di sini tuh jangankan anak yang bermasalah, anak yang normal pun di sini tersaring kok Bu. Kalau yang nggak pinter nggak bisa masuk sini. Kalau Oke. saya sebagai ibu, kalau jadi ibu, saya Hmm. lebih baik saya bawa anak saya ke SLB. Itu kata-kata itu yang saya masih ingat sampai sekarang. Dan itu dilempar aja gitu. Hmm. Hasil tes IQ-nya. Di situ Hmm. saya sudah tidak tahu dia harus ngomong apa. Hmm. Hmm. Halo, Terus, Bu? tidak tahu Sarul. Jadi saya bawa lah hari itu juga saya bawa. Jadi pulang Hmm. dari situ saya langsung sambil berurai air mata saya pergi ke SLB di Kuningan, SLB Asri Hmm. Negeri. Saya masih ingat. Hmm. Nah, ternyata di sana ditolak. Ibu, anak Hmm. ibu nih layak masuk di sekolah normal, jangan di sini. Hmm. Kasihan kalau Hmm. di sini nanti tur gitu, Oke, karena oke. akan terbawa oleh yang lain. Jadi Hmm. saya bingung kan harus kemana. Hmm. Jadi Ibu bingung ya, karena pada saat dites IQ-nya Osha ini adalah di atas rata-rata, yaitu 113, begitu ya? PKB ya saya sudah mengeluarkan OSA dari PK-nya Kasur. Hmm. Hmm. Setidaknya dari pembicaraan dengan Bu Herni yang baru beberapa saat ya, ini baru sampai TK nih, saya sudah dapat dua. Nomor satu, yaitu adalah Anda perlu terlibat dengan proses pendidikan dan terapi anak Anda anak ASD Anda di rumah ya. Tadi dikatakan bahwa Bu Herni juga melakukan apa yang disarankan oleh terapisnya dan juga di setiap kali ada kesempatan mengajak main OSA. Dan yang kedua juga tidak dinaikkan kalau sekiranya memang dia belum mampu. Bicara mengenai dimasukkan ke satu SLB dan ditolak, sebaiknya dimasukkan ke sekolah umum karena IQ-nya di atas rata-rata, betul ya? Oke, Dia lalu lihat dari situ pun mereka lihat bahwa OSA tuh beda dengan anak-anak di sana gitu. oke, oke. Lalu Tapi ya di kemudian situ akhirnya masalah dimasukkan. akhirnya ya enggak akhirnya saya mencari sekolah yang masih butuh murid, masih butuh siswa. Jadi saya cari siapa nih di kebetulan ketemu dengan teman-teman OSA yang juga sudah lulus dari TK Bukasur, TK Oke, Mini Bukasur. Dan oke. mereka bilang, di sini ada, dia masih di ruko, belum punya gedung, coba aja. Ternyata ditolak juga. Itu luar biasa itu perjuangannya pada saat itu. Jadi akhirnya
dibantu teman-teman. Itu mereka berusaha bergerilya di belakang saya ke pihak sekolah. Oke. Tolonglah diterima. Akhirnya boleh diterima, tapi sebagai siswa percobaan. Dan Oh, itu sudah terlewati hampir satu bulan lah gitu. Sementara OSA di tesnya hanya 2 minggu. Kalau dalam 2 minggu dia tidak bisa mengikuti, ya sudah. Ya bagaimana mungkin mengejar yang satu bulan dengan 2 minggu kan? iya. Hanya dibantu sama teman-teman, ya, akhirnya oke lah boleh. Tapi hanya sebagai siswa titipan, tidak diberi seragam Bu, saya gitu. mau tanya sedikit. Jadi kalau di total-total ada berapa sekolah yang sudah menolak OSHA? eh 4, 4 ya, 4 sekolah, luar biasa. Dan itu terus ya, terus 4 mencari sekolah. Bu Herni ya. Ya, Mhm, mhm, mhm. ya 4 sekolah. Ya. eh akhirnya akhirnya sih diterima juga karena Mhm, saya terus merengek, mhm, apa namanya, saya maaf ya, bukannya bribing tapi ya mhm, bribing sih sebenarnya. Jadi kalau siang saya bawakan makanan untuk ibu guru dan teman-temannya. Kadang-kadang saya kasih makan siang. Maksudnya saya berusaha mengambil hati, gimana caranya supaya anak sini terima gitu. Tapi enggak juga gitu akhirnya, tapi pada akhirnya luluh juga. Oke Ibu, nggak apa-apa. Setelah dicoba 3 bulan, sudah boleh. Oke, daftar ke yayasan, nanti dapat seragam. Akhirnya. Jadi hanya 1 bulan saja dia pakai seragam gitu. oke. Heeh. Terus Ya, karena itu melihat jenjang apa, ternyata Bu? Osa kan memang dari kecil senang segala sesuatu yang ya Itu jenjang apa itu? SD apa TK? TK, Oh, masih masih TK di itu. TK ya ini ya. Iya, Oke, TKA, TK terakhir, TK besar. oke, oke. Jadi waktu itu ternyata sekolah melihat, oh anak ini ternyata memang berminat. Heeh. Mhm, Eh, kan di situ ada apa namanya? Jadi saya bilang kalau misalnya memang di sini nggak terima nggak apa-apa. Saya mhm, mungkin akan ke sekolah lain, sekolah swasta yang berbasis agama beda mhm. gitu. Oke. Karena biasanya mereka Berbicara mengenai pengalaman bagaimana beliau mengembangkan mengedukasi OSA, Anda bisa berinteraksi juga di baik melalui WA ya di admin TML 0823 1250 6256 atau bisa juga melalui IG ya TML_homeschool_autisme atau bisa juga melalui YouTube di Rumah Terapi dan Homeschool TML. Waktu kita terbatas dan ya, juga banyak pertanyaan yang masuk, kita agak dipercepat ke SD-nya, Bu. boleh boleh ya Oke, ya nah sekarang kita udah tahu mengenai tantangan apa yang terjadi di TK, ya kan? Sekarang kalau di SD dari kelas 1 sampai kelas ya 6, secara singkat saja apa tantangan-tantangan yang dihadapi OSHA? eh ya saya selalu mempersiapkan dia di kelas 1 kelas 2 kelas 3 tuh memang jeblok banget, Hmm, betul-betul gurunya sampai nyerah lah. hmm, Dan saya usaha pertama yang saya lakukan adalah membawa dia ke SLB hmm, dengan meminta meminta les hmm, les barang. Saya berpikir begini, guru-guru di SLB pasti lebih mengerti, hmm, lebih memahami anak-anak yang berkebutuhan khusus. hmm, Gitu. Jadi saya bawalah ke sana. Saya minta tolong, tolong dong Pak. Ini anak saya di SD, dulu kan tidak diterima sini, sudah diterima di SD yang normal nih, hmm, reguler, tapi dia kesulitan dan hmm. gurunya sudah. Halo, Halo, halo. Nah, ya, halo, ya, halo, ya, terdengar? dengar. Ya, saya bilang begitu, jadi akhirnya eh, mereka mau Hmm, membantu dan hmm, memang iya ada hasil.
karena Hmm. memang lebih sabar, guru di sana kan lebih sabar. Hmm. Itu saya bolak-balik dari sekolah, jadi saya di sekolah harusnya dia remedial, saya minta tolong jangan remedial di sekolah, percuma. Hmm. Jadi saya Hmm. bawa ke SLB, saya minta tolong guru SLB untuk ngajarin dia. Ya, itu Hmm. kira-kira seperti itu. Sampai Oke. ada diagnosa seperti itu, obat-obatannya juga diganti. Halo, Nah, Iya. obat-obatan diganti. eh sudah mulai lebih baik karena juga penanganannya juga kan langsung oleh Dokter Meli ya waktu itu. Hmm. Hmm. Jadi sudah jauh lebih baik dan saya hanya tinggal mengarahkan saja. Maksudnya Oke. saya juga sudah selalu berkoordinasi dengan guru. Saya selalu membuat jaring antara orang tua, guru, terapis, eh, dan psikolog. Hmm. 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 Terdengar Jadi Pak? melibatkan banyak Terdengar orang ya, Pak? banyak pihak. Jadi ya, Hmm. 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 oh, iya. Iya, jadi kalau misalnya di sekolah ada masalah, saya coba selesaikan dulu sendiri. Kalau tidak bisa, saya coba bawa ke terapis Hmm. atau psikolog. Ada Hmm. solusi di situ, baru saya bawa ke sekolah untuk Oke. menyelesaikan. Hmm. Mantap. Dari apa yang sudah sekelumit dijelaskan oleh Ibu Herni, nomor satu adalah pentingnya orang tua terlibat dalam pendidikan terapi dan edukasi di rumah, ya. Juga luangkan waktu untuk kemudian mengajak bermain di setiap kali ada kesempatan. Yang ketiga ini yang menurut saya juga penting, yaitu adalah tidak malu dengan kondisi dari anak eh, ayah bunda sekalian. Kalau sekiranya kondisi ketika beliau sudah accept, kondisi ketika beliau sudah menerima bahwa memang anaknya memiliki kebutuhan terkait pendidikan yang berbeda dibandingkan anak-anak lain, itu membuat beliau kemudian memutuskan untuk oke, kalau sekiranya anak saya harus tinggal kelas ya dia harus tinggal kelas, kalau sekiranya anak saya harus turun kelas ya dia harus turun kelas, tanpa kemudian harus sungkan atau harus malu ya dengan kondisi tersebut gitu. Ini saya lihat di WA sudah banyak sekali pertanyaan ya, ada sekitar 20 oke 22 pertanyaan. Saya pengen tanya langsung kepada Bu Herni, cuman Bu Herninya sekarang masih terpental dari Zoom. Juga ada dari apa namanya, dari YouTube ya. Jadi YouTube juga ada komentar dari Ibu Iput. Terima kasih untuk Pak Yovan dan TML Team dan Bunda Osha sudah mengadakan webinar ini. Saya izin bertanya, apakah anak saya masih belum verbal, usianya 6 tahun 7 bulan, bagaimana awalnya Kak Osha bisa bicara? Mantap. Oke, nanti akan dijawab ketika Bu Herni sudah masuk lagi ke Zoom. Oke. Dengan SD bahwa Ibu, oh ini ngomong-ngomong saya loudspeaker ya, jadi supaya tetap bisa direkam gitu ya untuk para Oh orang tua. iya, iya. Oke, jadi pada saat SD singkatnya tantangan apa saja yang Ibu alami dalam pendidikan OSYA? Bagaimana? Ah, ya, pada saat udah di SD, karena dia TK-nya, teman-temannya dari TK-nya itu juga ada di SD, jadi saya sebetulnya sih nggak terlalu ya. Tapi kan di antara teman-temannya itu ada juga yang anak dari luar kan, yang Ya, tidak pernah kenal OSA sebelumnya. ya, ya. Itu yang jadi masalah, karena mereka tidak siap menerima kondisi OSA seperti itu, gitu. Jadi ada penolakan Tapi dari teman-teman ya? ya, Ada penolakan dari teman-teman? teman-teman tertentu yang memang tidak pernah mengenal OSA sebelumnya, gitu. Kalau Oke. yang lama, teman-temannya dari TK itu, ya baik orang tuanya maupun anaknya sudah biasa dengan OSA. Ya memang mereka suka diketawain gitu, tapi mereka nggak pernah jahil gitu. Ya, Bu, biasanya yang ini nih orang tua apa
orang yang dari luar, yang bukan dari TK yang sama gitu. Bu, itu yang agak sulit, saya harus adaptasi lagi kan gitu. Jadi saya harus memberi pengertian lagi, mengawasi anak-anak lagi gitu. Ya. Bu Herni, kita jawab dulu ya pertanyaan yang masuk ke YouTube dulu ya. Jadi begini, ada pertanyaan dari Ibu Iput, bagaimana caranya Ibu ya untuk kemudian bisa membuat OSA itu menjadi verbal? Karena pada saat ini anak ibu yang menanyakan ini itu adalah usianya 6 tahun 7 bulan dan belum verbal. Nah, bagaimana strategi Ibu dalam membuat OSA bisa bicara? Silakan. Nah, itu kalau saya ya yang awalnya yang usaha saya adalah membawa dia terapi wicara. Karena terapi yang saya tahu cuma terapi wicara, dan itu karena terapi wicara di klinik tumbuh kembang di rumah sakit dia tidak bisa karena ngamuk terus. Jadi lebih baik ya udah saya cobalah ke terapi di SLB untuk tunarungu tunawicara. Di sana ada kliniknya khusus untuk ini ya, untuk belajar bicara. Dia lebih ke anak-anak yang bermasalah di situ, tapi ternyata dia menerima juga anak-anak dari luar yang memang punya masalah yang beda gitu. Oke, mantap. Tapi juga saya juga dulu tidak terlalu berharap banyak. Jadi gini, yang namanya usaha ya kita wajib dong berusaha ya. Tapi jadi saya juga tidak mau menaruh harapan terlalu banyak karena saya tidak tahu apakah kondisi anak ini memungkinkan untuk nantinya bakal bisa bicara atau tidak. Itu saya betul-betul, jadi saya nggak berani berharap terlalu banyak gitu. Jadi syukur kalau bisa, tapi kalau tidak artinya saya harus merubah cara saya bagaimana lagi gitu. Keren. Tapi pada saat itu saya bawa ke sana itu betul-betul tidak mau berharap terlalu tinggi gitu loh Pak. Karena takut kecewa. Jadi ini juga take away yang menarik ya, ayah bunda sekalian, dari Ibu Herni, yaitu adalah saya teringat dengan paradoxical intention. Jadi paradoxical intention itu artinya adalah Bu Herni tetap berusaha, tetap berupaya, tapi juga tidak atau sudah siap kalau sekiranya hasilnya pun juga tidak sesuai atau tidak menghasilkan, itu kurang lebih ya. Iya. Oke, jadi dengan saya demikian harus mental ya. Betul. Jadi dari awal saya sudah berjanji pada diri saya sendiri, saya tidak mau berharap terlalu tinggi. Kalau alhamdulillah, kalau tidak berhasil saya tidak boleh kecewa. Berarti saya harus berusaha lebih keras lagi. Entahlah nanti bagaimana caranya gitu. Keren. Itu yang saya pegang. Ya. Oke, good. Oke, jadi dari perjalanan di SD kita lanjut ke perjalanan SMP ya. Kalau SD tadi 10 menit tantangannya Ibu sudah sampaikan. Kalau di SMP tantangannya seperti apa? Nah, waktu SMP itu saya udah persiapkan dari SD, Pak. Oh, gitu. Jadi waktu dia kelas 5, iya, waktu dia kelas 5, saya sudah silaturahmi. Saya sudah sering jalan ke SMP kebetulan. Jadi tadi Bu Herni menyampaikan ada hal yang menarik juga, yaitu adalah paradoxical intention. Dia tetap berusaha, tapi kemudian tidak memiliki suatu fiksasi mengenai bagaimana hasil daripada usaha tersebut. Karena khawatir tadi kata beliau adalah nanti akan bisa membuat beliau kecewa kalau sekiranya tidak kesampaian ya. Oke, untuk ayah bunda kita akan jawab pertanyaannya satu persatu ya. Saat ini sudah ada 25 pertanyaan yang masuk ya. Mudah-mudahan waktunya sempat untuk kita jawab semuanya. Ayah bunda dimanapun Anda berada, kembali lagi saya mau menyampaikan 5 pelajaran yang bisa sampai sejauh ini kita tangkap ya dari pola pengembangan OSA oleh Ibu Herni. Nomor 1 yaitu adalah beliau selalu terlibat di dalam pendidikan dan terapi dari OSA, ya.
Yang kedua itu artiannya adalah beliau juga menyempatkan waktu untuk kemudian bermain, walaupun hanya sekedar bermain kelereng tadi beliau sampaikan, atau kemudian juga meronce dan lain-lain yang sifatnya itu adalah memperkenalkan warna, lalu kemudian kosakata dan lain-lain. Yang ketiga yang gak kalah pentingnya itu adalah sebenarnya bagaimana beliau tidak memiliki suatu mindset yang anaknya harus selalu sama sesuai dengan ekspektasi lingkungan. Artiannya adalah beliau bisa atau siap menerima kalau sekiranya kondisi OSA tidak mampu, ya kemudian diturunkan atau tinggal kelas. Saya pun juga tinggal kelas dan pada saat saya sekolah. Jadi kenyataan bahwa pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan daripada individu dibandingkan kemudian harus secara transaksional, pada akhirnya itu akan berbuah manis. Jadi artinya adalah kalau sekiranya memang ayah bunda mendapatkan anaknya itu kurang mampu untuk dalam mengikuti pembelajaran formal di sekolah, mungkin bisa dicontoh juga apa yang dilakukan oleh ibu Herni dengan tidak menaikkan, bahkan menurunkan. Tadi beliau sampaikan menurunkan, dan beliau tidak malu untuk melakukan itu. Ya, beliau tidak malu untuk melakukan itu. Yang selanjutnya yang nggak kalah pentingnya adalah beliau melibatkan banyak pihak setiap kali penanganan kasus atau masalah yang dihadapi oleh OSA. Mulai dari psikolognya, lalu kemudian terapisnya, lalu kemudian gurunya, ya termasuk juga beliau terlibat, walaupun hal pertama yang beliau lakukan adalah beliau coba lakukan dulu, selesaikan dulu sendiri. Kalau sekiranya tidak bisa, baru kemudian melibatkan pihak-pihak lain. Dan yang nggak kalah pentingnya, terakhir itu adalah sebelum sampai terputus ya di WA-nya, itu adalah paradoxical intention, di mana beliau itu kemudian berusaha, berupaya untuk kemudian bisa menangani OSA ya, yang sebaik yang beliau mampu, tanpa memiliki suatu fiksasi hasilnya harus kayak begini. Atau kemudian kalau orang lain bisa kayak begitu, maka saya harus bisa kayak begini. Nah, beliau tidak memiliki suatu fixed mindset seperti itu, yang kalau dari kata beliau tadi, itu adalah untuk menghindari supaya beliau nggak kemudian depresi atau stres ya, karena beliau sudah memiliki tujuan yang fix, seperti itu. Bu, jadi saya mau tanya, ini mau melanjutkan, ada satu pertanyaan ya. Ini ada satu pertanyaan yang datang dari WA. Saya sebutkan aja ya. Nanti kita sambil jalan lagi kita jawab. Strategi Ibu mengejar ketertinggalan OSA itu seperti apa dalam pembelajaran di sekolah? Silakan. Ya itu, kalau dulu waktu masih kelas 1 sampai kelas 3 sebelum ketemu Dokter Meli itu kan saya bawa ke SLB untuk ini ke SLB di Kuningan untuk apa remedial, maksudnya bukan remedial, jadi tes lah di sana gitu. Itu sangat terbantu, lumayan menaikkan nilainya sedikit-sedikit lah, karena guru di sekolah sudah tidak sanggup, sudah tidak tahu lagi harus bagaimana ini gitu. Nah, itu juga saya bawa, selalu kalau ada masalah, selalu saya bawa kan ke dokternya, ke terapisnya. Kebetulan saat itu juga ketemu dengan ortopedago ya, namanya, nama enggak ya. Nah, dia itu buka cabang tadinya sih di Batu Tulis, di kota sana. Tapi ternyata baru beberapa kali ke sana, dia buka cabang di Cempaka Putih. Dia coba ke sana, jadi sana tuh diberi semacam remedial kalau yang kesulitan belajar atau apa, dibantu di situ, terbantu banyak. Oke. Halo? Iya, saya mendengarkan, Bu. Ya. Oke, jadi ya itu artinya karena singkatnya strategi yang Ibu gunakan untuk mengejar ketertinggalan OSA itu adalah dengan ya mengejar para profesional yang Ibu anggap mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti itu. Betul. Saya logikanya gitu aja. Mungkin yang guru-guru di SLB juga lebih sabar dan pasti lebih tahu caranya gimana menghadapi anak-anak yang spesial gitu ya. Jadi saya lebih percaya ke sana gitu. Bu, saya mau nanya, Bu. Jadi saya ya, Ibu tinggalnya di mana sih pada saat itu? Bekasi. Oh, Bekasi. Sementara ortopedago tadi tinggalnya di mana?
Ya, Tapi nggak ortopedagonya pernah tadi. pindah-pindah. Halo? Sementara ortopedagonya di mana? Di Batu Tulis. Oh, jauh ya Batu tuh ya? Tulis kota sana, lu sangat itu, tapi saya masih muda kan, jadi masih bisa nyupir mondar mandir masih. Hmm. Dan terakhir itu yang terdekat ya di Cempaka Putih di Jakarta Pusat. Jadi ibu nyetir dari Bekasi ke Batu Tulis gitu Ya, ya? ya pertama di Batu Tulis Mhm, dulu, mhm, tapi ternyata dia buka cabang di Cempaka Putih mhm, mhm. gitu. Oke. Ibu menjalani konsul dengan ortopedago itu selama berapa kali dan berapa frekuensinya? eh Waktu itu sih yang pertama itu saya malah nggak bawa anaknya kan. Mhm, Jadi saya cerita, wah dia langsung tahu permasalahannya. Oh iya, mhm, coba deh gitu. Jadi mhm, waktu itu udah sudah ditangani, mhm. memang jauh, terasa kok ada perubahan banyak Oke. dalam hal ini ya, dalam hal maksudnya untuk pelajaran ya, tapi tidak Oke. untuk sikap. Kalau sikap masih belum, ya Mhm, jauh lah. mhm, Tapi pelan-pelan saya juga memberi edukasi juga terhadap, kan setiap tahun kan ganti guru kan, ganti wali kelas. mhm, Jadi mhm. ya saya tiap kali ketemu guru baru ya harus harus ngajarin lagi gitu loh, harus ngobrol lagi banyak-banyak gitu. Oke, Jadi saya selalu membuka komunikasi sebanyak mungkin dengan gurunya. oke, Karena kalau tidak nanti bagaimana, susah kan. oke, Jadi supaya saya bisa tahu secepatnya kalau ada masalah gitu. oke. Nah, itu waktu mau masuk SMP, saya dari kelas 5 sudah mempersiapkan. Mhm, Saya sudah mulai sowan ke SMP, ketemu dengan guru-guru di sana, saya cerita tentang OSA saya, kalau saya punya anak seperti ini, andai kata, saya bilang kalau nanti OSA ternyata nasibnya baik, dia bisa diterima di SMP sini, setidaknya guru-gurunya tuh sudah lebih siap, sudah iya, tahu, oke. gitu loh Pak. Itu Ibu Uh, lakukan untuk dan itu, memasukkan OSA ke ya, SMP, ya. Ibu memasukkan bagaimana? untuk Ibu artinya sudah Halo? berkonsultasi dengan guru SMP pada saat OSA masih di kelas 5 ya. Iya dong. Iya. Hmm. Waktu nah, iya, iya. Hmm. Hmm. Jadi Waktu ke arti SMA pun begitu. oke. Jadi Waktu sudah di SMA, antisipasi saya dulu di ya. SMP-nya udah jalan, ya. Hmm. Jadi sudah antisipasi dulu begitu. Iya, iya. Karena Hmm. saya pikir kan guru di SMP beda tentunya, apalagi pelajarannya juga beda kan. Gitu. Jadi saya Keren. harus udah antisipasi dari jauh hari. Hmm. Waktu mau Hmm. masuk SMA, SMP Hmm. kelas 2 saya udah jalan ke Hmm. SMA. Hmm. Keren. Udah sering-sering ngobrol dengan guru BK-nya, Hmm. dan guru BK-nya itu ternyata punya putra autis Oh, yang oke. nonverbal. Yang non verbal. Ada di Instagram. Oke. Namanya Zidan. Oh. Nah, itu saya sangat-sangat amazed banget dengan guru BK itu. Karena bayangkan coba anak yang nonverbal yang jauh lebih, ya bukan jauh lebih sulit, tapi ya kalau menurut saya akan jauh lebih sulit ya, karena Hmm. sulit untuk komunikasi, tapi mampu membuat anak itu mandiri gitu Hmm. loh. Hmm. Hmm. Itu salah satunya yang saya sering ajak ngobrol ya, bukan OSA itu di sana di SMA Keren. gitu. Ngomong-ngomong SMA-nya di Ya, mana sih kalau boleh jadi tahu? saya Sekolah umum dia masih atau? di sekolah di yayasan yang sama. Jadi saya Oh, memang sengaja memasukkan ke sekolah yang berjenjang di satu yayasan loh. oke, Karena oke, OSA kan rigid. oke, legit ya. Saya melihat OSA tuh rigid. Iya, iya, iya. Rigid, Hmm, sangat rigid. Kalau hmm, dia pindah-pindah sekolah, hmm, hmm, nggak usah pindah sekolah, pindah tempat terapi aja hmm, bisa bikin mutung kok gitu. hmm, oke, Pindah jalur jalan aja. hmm, Itu dia bisa bikin dia gelisah. Jadi saya tahu banget itu, makanya saya antisipasi. Kalau bisa dari TK sampai SMA sudahlah di satu di dan toh gedungnya juga biasanya nggak terlalu jauh, di situ iya, aja dia sudah kenal lingkungannya, dia hmm, sudah kenal, ya setidaknya itu punya kantin yang sama hmm, gitu, hmm, teman-temannya juga. Jadi mungkin walaupun tidak satu kelas, tidak apa lain level ya, misalnya SD, hmm, ya SD, ya SMP, tapi kan suka ketemu di kantin. iya, Jadi udah udah kenal. dia rigidnya berkurang lah Oke, gitu. Udah oke saya Bu. antisipasi gitu. Oke, baik. Ya, Sekarang kita fast forward lagi ke SMA, ya. Jadi di SMA ini singkatnya tantangannya seperti apa? di SMA lebih lagi karena apa? Lebih banyak anak dari luar Oh, dan oke. sudah besar-besar kan. Iya, 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 kalau iya. yang ada yang dari SMP, yang
SMP ternyata SMA-nya dia keluar cari negeri. Nah, dari luar masukkan anak yang sama sekali tidak mengenal OSA, dan itu memang ada masalah berkali-kali, karena dia tidak tahu OSA gitu loh. Iya, jadi diancam lah apa gitu, jadi suka nangis dia kadang gitu. Jadi saya mikir gimana ya, tapi ya itu karena saya selalu konsultasi dengan guru-gurunya di sekolah, dengan guru BK juga saya selalu terus membuka komunikasi lah dengan pihak sekolah, bahkan dengan pihak janitor sekolah, itu saya selalu komunikasi, buka pembicaraan supaya kalau misalnya melihat sesuatu yang halo, sudah ada yang laporan pasti itu. Halo, terdengar. Jadi saya bilang saya membuka komunikasi itu bukan hanya dengan guru, bukan hanya dengan sesama orang tua, tapi juga sampai ke janitor, sampai ke OB sekolah. Iya, bukan janitor sekolah. Saya buka komunikasi juga, saya titipkan dia. Baik. Gitu. Jadi saya beri pengertian bahwa saya ini lain. Ya, Bu Herni. Ya. Oke, ini nyambung ke pertanyaan yang masuk ke WA barusan ya. Jadi ada pertanyaan bunyinya begini. Ya. Bagaimana cara Ibu membuat OSA bisa berteman? Nah, seperti apa tuh? Yang mulai berteman. Jadi maksud saya mendekati teman-temannya, berkenalkan diri bahwa saya namanya OSA. OSA itu anak yang beda dengan kalian. Jadi saya tante titip. Tolong ya, OSA. Jadi artinya cara Ibu Herni untuk menjalin pertemanan dengan teman-teman OSA itu adalah dengan beliaunya yang proaktif mendekati dari teman-teman OSA ya, diperkenalkan bahwa OSA kondisinya seperti apa dan beliau adalah orang tua dari OSA, kalau sekiranya ada masalah bisa bicara juga dengan ibunya. Demikian ya Bu ya? Ya, betul. Oke. Baik. Terus juga dengan orang tuanya pun begitu, karena kalau sudah kenal dengan anaknya, pas ngambil rapot kan biasanya orang tua ketemu tuh. Jadi saya kenalan dengan masing-masing orang. Oh, ini ibunya ini. Oh, ibu. Dan biasanya saya selalu cerita supaya dia bantu saya loh untuk ngajarin anaknya bagaimana bersikap ke OSA gitu. Bu, pada saat SMA OSA bisa mengikuti pelajaran SMA nggak? Karena kan ini SMA umum kan? Oh ya. Lambat menerima. Lambat menerima, tapi nanti pada saat dia udah mulai ini langsung ngegas. Langsung bagus. Di SMP pun begitu. Dia drop dulu di kelas 1. Gitu. Karena jadi kembali lagi terkait dengan ketika mengembangkan OSA di SMA, penting sekali untuk para orang tua juga untuk kemudian proaktif tidak hanya kepada guru, orang tua murid yang lain, tapi sampai ke level janitor. Iya. Ya, jadi ini penting sekali untuk kemudian dicontoh ya oleh para. Jadi semua janitor tahu OSA. Iya. Dan bisa paham kenapa OSA beda dengan temennya gitu. Iya. Itu memang itu yang saya niatkan, mereka harus tahu, harus mengenal OSA. Mantap. Seperti apa OSA. Baik, pada saat kemudian di sekolah di SMA, tadi Ibu bilang bahwa OSA ini adalah agak lama untuk di awalnya, ya, agak lama untuk menangkapnya, tapi ketika sudah nyambung dia akan ngegas begitu ya, jadi cepat begitu ya. Udah bisa beradaptasi lah. Iya, iya. Jadi agak lama di awal karena dia harus melakukan adaptasi dulu begitu ya. Tapi begitu dia sudah nyaman, maka dia bisa untuk mengejar ketertinggalannya. Kurang lebih seperti itu ya. Yang saya sampaikan artinya adalah bahwa ibu itu ketika di SMA ya, OSA ini kemudian kalau di awal-awal masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi, kurang lebih seperti itu ya. Dan ketika dia sudah nyaman dengan sekolahnya, maka dia bisa mengejar ketertinggalannya. Kurang lebih seperti itu ya.
Ya, pokoknya dia asal merasa sudah lebih nyaman, dia sudah lebih kenal lingkungannya, biasanya dia udah langsung cepet. Cuma ada satu, dia suka ambisi, terlalu ambisi. Jadi dia kalau misalnya tiap kenaikan kelas, dia selalu keliling ke tiap kelas, dia nanya, di sini ranking tertinggi yang nomor satunya nilainya berapa. Jadi dia merasa kebetulan dia masuknya di kelas unggulan, jadi dia suka sirik, loh aku di sini cuma ranking 4, padahal nilaiku sama dengan ranking 1 di kelas itu gitu. Itu masalah lagi buat saya harus ngajarin dia lagi tuh untuk masalah itu gitu. Jadi selalu ada hasrat untuk berkompetisi ya. Halo, Bu? Ya, halo. Ya, jadi OSA ini memiliki semangat untuk berkompetisi ya. Selalu berkompetisi. Oke. Jadi ini ada pertanyaan yang menarik juga nih, ya. Jadi ini berbicara mengenai OSA dan prestasi berlarinya. Oke, kita akan tanya ketika sudah tersambung. Bu Herni. Oke. Jadi ini ada pertanyaan masuk melalui WA. Ya. Pertanyaannya begini. Ya. Jadi OSA ini kan berprestasi di bidang lari. Awalnya seperti apa? Ya. Saya sendiri tidak tahu karena saya sendiri kaget karena setahu saya dia itu clumsy. Jadi kalau lari itu dulu pelajaran yang suka jelek itu olahraga justru. Oh, malah olahraga. Karena dia tuh untuk olahraga wagu, kaku, kikuk gitu. Halo? Iya, iya, iya. Oh, gitu ya. Dia selalu kan badannya kaku, langkahnya wagu, kikuk. Oke. Tapi justru bisa menjadi pemenang di lari ya, artinya bisa berprestasi di bidang atletik gitu ya. Walaupun badannya kaku ya, lalu kemudian clumsy, tapi kemudian bisa menjadi berprestasi di bidang atletik. Tapi sekilas dari apa yang kami dapatkan tadi, bahwa terkait dengan bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan seorang anak yang kemudian autistik ya pada tahun 1999 ya, pada saat itu tadi Bu Herni cerita bahwa OSA adalah kelahiran tahun 1989, di mana Bu Herni sudah mengamati bahwa ada yang aneh nih dengan OSA pada saat beliau di usia-usia 8 bulan. Walaupun pada kebanyakan case ya, rata-rata orang tua menyadari itu adalah pada di saat di usia 18 bulan. Tapi Bu Herni sudah bisa merasakan ada yang berbeda di usia-usia 7-8 bulan. Lalu kemudian beliau mencari tahu ya, pada saat itu pastinya akan banyak sekali kendala karena sumber informasi juga masih terbatas, bahkan praktisi atau profesional juga masih banyak yang belum paham tentang autisme. Beliau cari sampai kemudian beliau ketemu ya dengan apa yang terjadi pada OSA ya, yaitu adalah autisme. Mendapatkan diagnosa autisme ini yang menarik menurut saya. Menariknya artinya sementara orang tua banyak yang kemudian mendapatkan autisme, mendapatkan diagnosa autisme seperti langit runtuh, tapi pada kasusnya Ibu Herni ini yang menarik. Yang menarik itu adalah pada kasus Ibu Herni, beliau justru senang, beliau justru happy. Kenapa? Karena muncul kejelasan apa yang harus dilakukan dengan anaknya, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa sekali. Oke, Bu Herni, ini menarik. Artiannya adalah, ini belajar dari Ibu saya, artinya kondisi kita kan ketika kita sedang berdiskusi dengan Ibu, terkendala secara teknis. Tapi itu adalah di luar kendali kita. Nggak ada hal yang bisa kita lakukan, kan? Itulah sebabnya saya terpikir, bagaimana kalau sekiranya kita bisa menambal informasi-informasi dan pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang masuk ini, dengan nanti kita akan mengadakan sesi yang offline, artinya sesi tatap muka, jadi dengan para orang tua. Jadi para orang tua yang tadinya banyak sekali yang ingin bertanya, bisa langsung ngomong langsung sama Bu Herni, gitu ya. Oke. Tapi ini mumpung sambungannya lagi bagus, saya akan bertanya lagi Bu Herni.
Bu Erni, saya mau Ya, bertanya ini ya. Ini pertanyaan yang masuk ke kami juga. Eh, OSA ada tantrum. Oh, tantrum. Bagaimana? Apakah OSA ada tantrum dan bagaimana cara penanganannya? Silakan, Bu. Pada saat tantrum tuh hanya waktu kecil saja. Tapi setelah oh, dia mulai bisa bicara, mm, mulai bisa mengeluarkan kata-kata, sudah membuat kalimat pendek, mm, dia mm, sudah bisa sedikit mengemukakan apa yang dirasa, mm, itu tantrumnya sudah mulai ini. Dan saya juga memang selalu menjaga gitu gimana caranya supaya tidak tantrum gitu loh. keren. Oke, Mm-mm. oke. Karena kalau udah tantrum gitu diapakan juga susah. Biasanya udah saya diamkan aja di kamar. Yang Mm, penting dia tidak ada benda tajam, tidak ada ya paling, dan dia satu hal yang menguntungkan buat saya, dia tidak pernah membenturkan kepala, itu aja. oke. Jadi tidak ada yang namanya self injurious behavior, ya. Tidak. Ya, Oke. menendang orang iya gitu. Hmm. Mbaknya tuh pernah ditendang sampai muntah. Iya, itu pernah itu. Tapi Jadi tidak pernah melakukan hal yang melukai diri sendiri. oke. Tapi Jadi saya pernah diajarin dulu, ah, katanya kalau sedang seperti itu, tangkap aja dari belakang, mhm, di dipegang, di hmm. rocking. Jadi kita Oh, goyang-goyang. oke. Goyang. Baik. Nah, Oke, Bu salah satunya. Herni. Jadi Hmm. artiannya adalah bahwa pada saat di eh, perkuliahan, sorry, pada saat di SMA, lalu kemudian mau masuk ke perkuliahan, itu bagaimana caranya, Bu? Itu yang kami tarik. Saya sendiri juga tidak pernah menyangka. Saya malah waktu dia kelas 1 SMA, kelas 1 nih Pak, kelas Hmm. 1 dia sudah minta daftar, minta dibelikan buku daftar perguruan tinggi se-Indonesia. Uh, Bingung saya, dia kan masih kelas 1. Saya bilang nanti aja, tapi dia maksa, akhirnya kalau nggak salah dia awal kelas 2 apa ya dibelikan, dan dia langsung coret, yang dicoret bukan PTS, PTN semuanya. 4 oke, PTN yang dia coret. Sampai oke. saya bingung, ini aduh, saya tuh bukan orang yang suka, ya itu kan saya selalu bilang, Hmm, saya orang yang mau berusaha, hmm. juga berharap, tapi tidak mau berharap terlalu tinggi, Iya, karena takut kalau ketinggian jatuhnya juga sakit gitu loh. iya. Saya Hmm, nggak mau ya. Dan hmm, saya melihat dia ambisinya sebegitunya, hmm, saya khawatir dia kecewa. Kakaknya hmm, aja nggak ada yang bisa tembus, kakaknya yang satu kan binus, satunya unpad. Dia hmm, ambil Udayana, Unhas, UI, dan UGM. hmm, Karena hmm, itu empat itu yang ada arkeologinya. hmm, hmm, Yang dia hmm. kejar tuh arkeologi, iya. Secara spesifik Dan arkeologi ya. saya, iya, karena dia memang dari kecil senangnya bangunan tua, Oh, oke. bangunan masjid, apa yang pokoknya yang museum, Hmm, benda-benda hmm, tua. Orang hmm. saya pernah ajak ke Jogja, dia ngelihat kursi rotan yang zaman dulu itu, dia ditelisik satu-satu itu. Oke, 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 Jadi saya oke, udah tahu betul. oke. Hmm. Dan saya karena itulah saya berusaha mengarahkan sekalian, kalau sudah ketahuan seperti itu, Hmm, saya nggak susah membelikan dia hmm. hadiah ulang tahun. Saya belikan dia bola dunia, saya belikan dia Oh, sejarah gampang dunia, malah ya. saya belikan sejarah Indonesia. Kenapa? Ya, gampang malah hadiahnya ya. Iya, iya. Saya belikan Hmm. VCD yang tentang, pokoknya tentang sejarah lah, Iya, gitu. iya, iya. Dan saya kalau wisata juga saya selalu bawanya ke museum. Itu museum di Jakarta semua sudah dikelilingin sama dia. Itu Nggak ngomong-ngomong pernah mengenai ada museum, Bu Herni, itu mengenai ya. ngomong-ngomong mengenai museum, Bu Herni menulis sesuatu loh di buku ini nih tentang seorang anak yang hobinya museum. Di buku Ibu ya, Tumbuh di Tengah Badai, Ibu Iya, menulis secara khusus bab tentang museum. iya, Bisa cerita singkat? iya. Ya karena itu Osa tuh dari kecil kelihatan waktu SMA, waktu SD kelas 5 dia dapat apa namanya, bukan dapat penghargaan ya, tapi maksudnya membuat clipping terbaik tentang sejarah. Oke, oke. Iya, itu dari situ saya udah mulai tahu tuh, oh arahnya kemana nih gitu. Jadi saya Hmm, arahkan aja sekalian hmm, gitu. hmm. Oke. Saya begitu tahu ya udah, saya udah mulai udah mengerucut, saya kerucutkannya sekalian ke sana Hmm. gitu.
Oke. Waktu SMA dia dapat penghargaan apa penulisan penulisan sejarah terbaik apa ya, yang tentang akulturasi budaya. Itu IPS dia dapat penghargaan. Jadi dari situ memang pegang kalau udah kayak gitu jangan tanggung-tanggung, kita tahu arahnya kemana, ya udah arahkanlah ke sana. Gitu. Baik, Bu Herni, jadi karena waktu kita terbatas ya, kita iya. ingin masuk ke apa Masa sih perkuliahan? apa pesan ya, apa pesan utama yang Ibu ingin sampaikan melalui buku yang Ibu tulis? Baik. Satu hal ya, yang ini kira-kira seperti inilah. Ketika kita menerima diagnosa autis pada anak kita, ya memang sih pasti ada perasaan kaget, bingung, kecewa, malu, dan mungkin sakit hati juga ya. Ya itu wajar lah, manusiawi ya. Tapi yang satu hal yang harus kita ingat benar untuk mengatasi itu semua, coba belajarlah untuk ikhlas. Ikhlas menerima kondisi anak kita dengan penuh rasa syukur. Karena kalau saya sih, dapat saya nih ya, Tuhan tidak akan pernah menitipkan anak istimewa pada tangan yang salah. Bila kita diberi anugerah anak autis, Down syndrome, lumpuh, atau apapun label pada mereka, artinya kan Tuhan memberi kepercayaan besar pada kita. Karena tahu kita ini hambanya yang akan mampu menerima pemberiannya ini dengan penuh rasa syukur. Itu aja. Oke. Jadi itu artinya pesan utama yang Ibu ingin sampaikan melalui tulisan di buku ini ya, untuk para ayah bunda, itu adalah pentingnya menerima kondisi. Begitu ya, Bunda, Ibu Herni ya? Oke. Ya. Satu hal mungkin yang perlu saya tambahkan, Pak. Silakan. Ilmu ikhlas menerima ya. Itu akan membuat kita mengarahkan kita ke pelajaran sabar. Kalau nggak ikhlas kita nggak akan bisa sabar. Gitu. Jadi ikhlas, sabar, dan bersyukur itu memang ilmu tingkat tinggi. Mohon maaf bukan saya ini, tapi maksudnya ilmu yang paling sulit, mudah diucapkan tapi susah untuk dijalankan. Tapi bukan berarti tidak bisa, nggak pasti gitu. Cuma ya itu. Dan kita harus bersyukur tidak semua orang diberi pelajaran seperti itu. Artinya kita diberi kelas istimewa oleh Tuhan. Begitu aja kalau saya sih ya. Bu Herni, ini pertanyaan saya ya, ini saya yang penasaran. Ada nggak orang tua atau bunda atau ayah yang sudah membaca buku Bu Herni, lalu kemudian berpengaruh dengan amat sangat pada hidup mereka? Ada nggak? Ada banyak kalau saya sih. Yang boleh sebutkan 3? Kenapa? Boleh disebutkan 3 contohnya? Contohnya begini, ada sepasang orang tua yang punya anak autis. Dia tadinya kebingungan, tapi kebetulan memang kenal baik dari karena kita juga memang tinggal tidak terlalu jauh. Dia tidak tahu kalau anaknya tuh ternyata autis, anaknya yang kecil. Jadi pada saat dia melihat Osa, bagaimana Osa berkembang, pada saat anaknya didiagnosa, dia bilang, aku sudah tahu harus lari kemana. Dia datanglah ke saya, gitu. Dia datang ke saya, dia bertanya harus gimana saya. Kan saya bilang, ini anak ini yang jadi salah di sekolah, soalnya ini nggak bisa, itu nggak bisa. Saya bilang coba dicari dulu dong, dicari ini di passionnya kemana. Kan kelihatan anak itu sukanya apa. Kayak Osa dulu, warna, ngajarin bentuk itu lewat, karena dia yang paling suka itu adalah masjid. Jadi selalu, misalnya ini matematik, dia angka 1 tambah 1 dia nggak tahu, tapi gambar lah masjid ditambah masjid, dia tahu ada 2 masjidnya gitu. Jadi kemampuan untuk analogical ya, membuatnya sebagai analoginya ke masjid, gitu ya? Ya, kan mungkin, nah dia teman saya tuh lain lagi. Ternyata anaknya suka kereta api, dia bawalah itu, suruh
hitung kupongnya. Dan ternyata berhasil. Iya. Okay. Ada satu lagi sepupu, malah itu sepupu suaminya. Dia juga punya anak, dia lagi kebingungan, dia lagi nangis-nangisnya itu karena dia tidak bisa menerima. Begitu ketemu, sedang berkabung waktu itu, ketemu, ngobrol, dan dia langsung sering WA ke saya, harus gimana. Saya bilang, saya bukan ahlinya. Tapi enggak, Mbak, gimana itu Kosa bisa seperti itu gimana? Dan sekarang anaknya di UI, di fakultas apa ya? Dia kimia kalau nggak salah. Dia bilang, nanti karena saya ngikutin jejak Mbak begitu. Jadi saya pikir saya juga bertanya-tanya, apa ya? Ngikutin di mananya gitu loh. Saya juga nggak tahu. Dan itu. Jadi singkatnya, kehadiran autisme ini bagaimana mempengaruhi kondisi rumah atau kondisi keluarga Ibu? Memang pasti dampaknya besar ya. Dampaknya besar tuh begini. Bisa mempengaruhi hubungan ibu dan ayah, bisa mempengaruhi anak ini sendiri dengan siblingnya, bisa juga membuat siblingnya ini jadi menjauh dari orang tua. Banyak sekali. Jadi kalau tidak cepat-cepat direkonsiliasi gitu, tidak cepat-cepat dirangkul rekonsiliasi ya. Ya, mau tidak mau ini memang tugas ibu jadinya. Ya, ibunya bukan tugas ibu aja, seharusnya ayah juga. Dan satu hal loh yang saya perlu tekankan, jangan suka saling menyalahkan, itu aja. Antara ayah dan ibu, kalau begitu tahu anaknya seperti itu, nggak usah saling tuding, nggak usah saling menyalahkan. Karena ya terima aja gitu loh, terima dengan ikhlas bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Bersyukur karena kita dimasukkan ke kelas istimewa gitu. Itu aja sih. Ya, karena menjadi orang tua ASD ini kan berarti memang membutuhkan ketahanan mental, ketahanan fisik, ya, waktu yang juga nggak sedikit. Jadi artinya memang benar-benar menguji. Dan buat mereka yang berhasil menjadi orang tua ASD, sebenarnya mereka patut berbangga. Kenapa? Karena mereka memiliki kualitas yang lebih dibandingkan orang tua yang tidak ASD, begitu ya. Ya, yang tidak ASD belum tentu punya kesabaran yang seperti kita pelajari. Ya, kita juga tidak. Saya sendiri merasa tidak pernah punya rasa sabar, tapi dengan adanya seperti ini kan mau tidak mau harus belajar. Ya itu belajarnya awalnya dari ikhlas. Karena kalau kita tidak ikhlas, bagaimana mungkin kita bisa belajar sabar? Enggak. Diawali dari ikhlas dulu lah gitu. Dan harus solid ya kalau bisa. Ya itu saya bilang juga tidak saling tuding. Jadi kita sama-sama, yuk kita barengan lah. Ayah dan ibu nih harus betul-betul bergandengan tangan merangkul anaknya. Kalau misalnya perlu berbagi tugas, mungkin si ibu mengatasi yang autis, biar bapaknya mengatasi siblingnya, kan bisa. Bagaimana lah, pokoknya yang penting bisa solid gitu aja. Oke, Bu Herni, ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita juga sudah jam 9:30, tapi ya kembali lagi, tidak perlu khawatir ayah bunda, karena kami untuk sebagai kompensasi atas sinyal yang putus sambung gitu ya, jadi mungkin banyak sekali komunikasi yang tidak lengkap, kami akan memfasilitasi untuk kemudian ayah bunda untuk bisa konsultasi secara langsung ya dengan Ibu Herni, dan di situ nanti bisa bertanya banyak, plus nanti pada hari Sabtu ada tamu khusus yang kami masih rahasiakan, jadi belum kita akan share. Oke, jadi Ibu Herni, pesan terakhirnya itu adalah yang kami mau tanya, apa sih pesan terakhir Ibu dari berdasarkan refleksi Ibu, pengalaman Ibu mengembangkan OSA gitu ya, apa yang Ibu ingin sampaikan kepada para orang tua ASD supaya mereka bisa memberikan pendampingan yang jauh lebih baik atau minimal sama lah dengan yang Ibu sudah berikan kepada OSA. Silakan. Ya itu yang pertama kan tadi ya, ikhlas, menerima keadaan, menjalaninya dengan berusaha sabar, memperpanjang sabar, lalu mensyukuri hasil apapun, sedikit apapun hasilnya harus syukuri. Yang kedua, harus menjalin kerjasama dengan siapapun. Di sini kalau saya sih satu ya, kita membina hubungan dengan
yang di atas ditingkatkan, membina hubungan dengan yang sesama juga ditingkatkan. Sesama itu siapa? Ya siapa aja yang akan berhubungan dengan anak kita. Entah itu tetangga, guru, terapis, dokter, dan jangan terkadang saya melihat begini, kadang orang tidak sabar. Dari satu terapis, di sini nggak berhasil, pindah ke sana. Iya. pengen hasil yang cepat ya. Saya ngeri sekali itu melihat seperti itu, karena itu tidak akan membuang waktu, kasihan anak itu. Ya, anak itu kan akan cepat sekali loh pertumbuhannya. Mereka nggak bisa nunggu, kita nggak boleh menunda. Kalau dia bolak-balik pindah terapi, pindah lagi, itu bukan solusi. Saya bilang sih, bisa aja ini nggak ada hasil, yang nggak ada hasil tolong direfleksi ke diri sendiri. Kita membantu enggak? Bagaimana supaya ada progres gitu kan? Dan satu hal, membina hubungan dengan terapis itu sama seperti kita kan, terapis itu ibaratnya jembatan. Mereka yang punya ilmu gitu ya, punya ilmunya harus bagaimana, orang tua anak ini kan akan berjalan nih, jangan bakar jembatan. Jadi jangan bikin dengan terapis lalu jadi mengeluarkan kata-kata yang tidak enak gitu ya. Itu kan sama aja membakar jembatan kalau saya bilang sih. Iya. Karena bagaimanapun itu adalah partner ya. Iya, harus jadi partner yang baik, dan terapisnya juga memang harus komunikatif. Terapisnya juga harus mau informatif gitu. Baik. Jadi ini memang harus ada timbal balik ya, kerjasama yang baik antara orang tua, terapis, guru, hubungan sesama orang tua, lingkungan tetangga, gitu, maupun dokter dan psikiaternya, psikolognya. Baik. Itu aja mungkin ya. Bu Herni, terima kasih untuk inspirasinya dan edukasinya malam ini. Dan kembali lagi ya Bunda, sesi kita tidak sempurna dan memang tidak akan ada sesi sempurna ya di setiap saat. Saat ini kita memiliki kendala teknis ya, yaitu adalah sinyalnya yang kurang stabil ya Bu Herni ya. Jadi akibatnya informasinya nggak lengkap. Tapi saya mau pakai ilmunya Bu Herni ya. Yang saya mau pakai ilmunya Bu Herni itu adalah seeing the good in the bad. Jadi bagaimana saya bisa melihat atau bagaimana kita bisa melihat ya kan, hal positif apa yang bisa kita ambil dari kondisi ini. Kondisi di mana sinyalnya jelek. Artinya adalah ini bagus sekali. Artinya apa? Ya udah kita buat aja sesinya offline. Jadi dengan demikian para orang tua dimanapun Anda berada bisa datang, kita akan fasilitasi dan Anda nanti bisa bertanya secara langsung kepada Bu Herni. Nah silakan dipuas-puasin deh bertanya secara full, termasuk apa-apa saja tipsnya, triknya. Tapi kalau buat saya yang paling penting untuk ditanyakan itu adalah bagaimana sih manajemen diri, karena ini yang paling utama, yaitu kalau orang tuanya udah bisa manajemen diri supaya nggak stres, dan maka otomatis kedepannya akan jauh lebih lancar seperti yang tadi Ibu Herni ceritakan. Ya. Oke, Ibu Herni, terima kasih untuk inspirasinya dan edukasinya malam ini. Mohon maaf ya kalau sekiranya ada gangguan teknis jadi agak sedikit. Dan ayah bunda dimanapun Anda berada, demikian dari kami, demikian untuk sesi podcast periodik kita saat ini. Terima kasih untuk segala perhatian dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Sehat-sehat selalu untuk ayah bunda sekalian dan mudah-mudahan kita bisa kembali memberikan inspirasi edukasi kepada ayah bunda pada hari Sabtu pekan ini insya Allah. Sekian dari saya, terima kasih, pamit mohon diri, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.